Shalom, welcome to online service Rock Samarinda. Rock Beloved, bagaimana kabar Anda? Kami harap Anda tetap sehat dan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama dalam online service di minggu kedua di bulan Agustus 2020 ini. Kami bersuka cita bersama Anda yang merayakan hari ulang tahun maupun wedding anniversary di minggu ini. Percayalah bahwa segala sukacita, kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi Anda. Dan satu informasi penting di minggu ini, jangan lewatkan live Instagram pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Saksikan mulai pukul 19 WITA di Instagram Rock Samarinda. Rock Beloved, ibadah kita akan segera dimulai dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Kesha Lydia. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus dan pastikan Anda sudah mempersiapkan perjamuan Anda secara mandiri. Rock Beloved, selamat beribadah. Hidup dalam anugerah-Mu. Kami ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Ini kami di altar-Mu. Yes God. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
kami di altar-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu sampai seumur hidup. Haleluya. Kau datang mengurapiku
Mari kita bersahati dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersahati berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Engkau urapi agar bisa memimpin dengan hikmat yang dari Tuhan dan selalu takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa dan mengucapkan berkat atas kota kami Samarinda. Biarlah lawatan Tuhan nyata atas kota kami Samarinda. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala sekeluarga. Biarlah Tuhan selalu memberikan perlindungan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk Bapak Gembala sekeluarga. Kami juga mau berdoa untuk seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan Rock Tenggarong, bahkan semua yang sedang mengikuti ibadah online ini. Biarlah semua dari kami diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan boleh ada di setiap hidup kami masing-masing, bukan dengan kuat gagah kami sebagai manusia menghadapi kondisi saat ini, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, pemulihan bagi semua masing-masing umat Tuhan, agar kami boleh tetap mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami berlipat kali ganda untuk umat-Mu yang mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan. Biarlah apa yang umat-Mu kerjakan boleh Engkau buat berhasil, dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. I'll rest my soul on Jesus when the mountains shake. I put my trust in Jesus the moment I awake. And when my soul is lost at sea, He will be my rock, my vision be in Christ alone. This grace is all we've got. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. So I, upon His shoulders, safely brought this far. Helper of my helpless soul, the King of broken heart. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. When breath grows still and night draws near,
I know the plans He has for me. The finish at my grave. When the red grows still and night draws near, I will not be afraid. I know the plans He has for me. Don't finish at my grave. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Love His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. His love is like the mighty ocean. His love for me will never stop. Love His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. Sing it, come on. You are the passion of my life. You are the passion of my life, Lord Jesus. You are the song within my soul, my strength, my hope, my all in all is you, Jesus, you. Jesus, you, yeah. You are the passion of my life, Lord Jesus. You are the song within my soul, my strength, my hope, my all in all is you, Jesus, you. You are the passion of my life. Oh, Jesus. Ooh, give me the time. Give me the time. Jesus, you. You are the passion. Your love is like the mighty ocean. Your love for me will never stop. Oh, your arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. Shalom, apa kabar saudara? Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita akan bersuka cita dan bergembira di dalamnya. Hari ini kita akan melihat bersama firman Tuhan yang saya beri judul sepele. Sepele artinya remeh ya, bukan bahasa Prancis ya. Sepele. Nah, kita akan melihat bagaimana hal-hal yang sepele itu di dalam kebenaran firman Tuhan.
Kita akan buka di 1 Samuel 16 ayat keempat. Di sana ada satu kisah yang saya akan ceritakan secara cepat, di mana pada saat itu Tuhan telah menolak Raja Saul, dan Tuhan berkata melalui Nabi Samuel, kerajaan ini sudah dikoyakkan dari tanganmu dan akan diberikan kepada seseorang yang lebih baik daripadamu. Nah saudara, jadi ada satu kisah kerajaan yang besar di bawah pemerintahan Raja Daud. Nah kita akan melihat bagaimana satu kerajaan masa jaya yang terbesar, salah satu masa jaya yang terbesar tersebut dimulai dari hal-hal yang kelihatan kecil atau sepele. Pada saat itu Tuhan berkata kepada Nabi Samuel yang sangat berkabung karena Saul sudah tidak taat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, sampai berapa lama lagi kamu berkabung? Ayo sekarang bangkit, urapi seorang anak Isai di Bethlehem. Tetapi Nabi Samuel berkata, Tuhan, kalau Raja Saul mendengar aku berangkat akan mengurapi calon raja, aku akan dibunuh. Dan Tuhan berkata, tidak usah takut, katakanlah kepada mereka bahwa engkau datang ke Bethlehem untuk mempersembahkan korban. Pada waktu Nabi Samuel memasuki kota Bethlehem, para tua-tua di Bethlehem sangat gemetar. Mereka berpikir, waduh, ini datang Nabi Tuhan, ini datang ke kota yang kecil, kota yang tidak populer, kota yang tidak menonjol, untuk keperluan apa ya? Karena suara Nabi Tuhan mewakili suara Tuhan sendiri. Pada saat itu Samuel berkata, tenang, aku mempersembahkan korban bakaran, dan dia mengundang juga Isai yang adalah papa dari Daud untuk datang ke acara tersebut. Pada saat dia berkesempatan bersama Isai, kemudian dia melihat anak Isai yang sulung yaitu Eliab, dia berkata, ini orang yang diurapi Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan tidak memilih dia. Saudara, yang dipilih terakhir singkat kata adalah Daud yang sedang menggembalakan kambing domba. Saudara bayangkan, kota yang kecil, bahkan mungkin seperti desa ya saudara ya. Kemudian dari keluarga Daud juga anak terkecil di sana, saudara, dan tidak dipandang, tapi Tuhan bisa memakai hal tersebut untuk suatu perkara yang besar. So, mari kita lihat di 1 Samuel 16 ayat 18. Sebelum itu saya akan ceritakan. Setelah Daud diurapi, Roh Tuhan berkuasa atas Daud, kemudian Saul mengalami banyak gangguan dari roh jahat karena Roh Tuhan telah meninggalkan Raja Saul. Pada saat itu hamba-hambanya memberi masukan, ayo kita panggil orang yang pandai main kecapi. Dan aku pernah lihat orang tersebut adalah Daud, anak Isai di kota Bethlehem. Kemudian dipanggillah Daud dan dikatakan di sana, menarik ini, di 1 Samuel 16 ayat 18 dikatakan Daud itu digambarkan orang yang pandai main kecapi, pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, berarti dia jago perang, pandai bicara, dan elok perawakannya atau handsome. Saudara bayangkan ini satu paket lengkap ya. Orang ganteng, manis, bicaranya pinter ya saudara, diplomasinya. Dia juga seorang yang gagah perkasa, dia jago perang dan jago di dalam bidang-bidang yang dia kuasai, dia benar-benar jago. Kemudian ini paket lengkap. Tetapi lucu sekali di ayat ke-19-nya, Saul akhirnya berkata, beritahu kepada Isai, yaitu ayah Daud, suruh kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Saudara bayangkan, sepertinya ayat 18 dan 19 ini tidak nyambung gitu ya, orang bilang seperti salah orang atau mungkin salah tempat. Anda pernah mendengar istilah the right man in the right place? Nah ini kayaknya enggak deh gitu ya. Dia orang yang paket komplit, dia orang yang jago berperang, dia orang yang hebat bicaranya, dia orang yang elok juga perawakannya. Kenapa dia ada bersama kambing domba? Karena dikatakan di situ yang ada pada kambing domba itu, saudara. Saudara, ini satu contoh yang nyata bahwa hanya karena kita merasa saat ini kita berada dalam situasi yang kelihatannya salah atau tidak semestinya, bukan berarti itu takdir atau destiny kita. Tetapi mata Tuhan akan menemukan kita. Dikatakan dia ada bersama kambing domba
kemudian dia dipanggil ke istana Saul. Nah, Saul suka sekali ketika Daud bermain kecapi pada saat dia stres, saudara, dia mengalami gangguan dari roh jahat, dia menjadi kalem. Kemudian dia sangat menyayangi Daud dan membuat ayat 21 dikatakan Daud menjadi pelayan Saul, bahkan menjadi pembawa senjata Saul. Saudara, pembawa senjata itu berarti orang yang posisinya dekat loh. Dia salah satu orang yang pekerjaannya paling dekat dengan Raja Saul. Nah, di saat itu Daud punya kilasan tentang kondisi di dalam istana, kondisi raja, bagaimana aturan-aturan di dalam istana. Dia menjadi punya bayangan akan itu semua. Tuhan membawa Daud one step closer. Tetapi di sana kemudian dikatakan juga bahwa Daud kerap pulang ke Bethlehem untuk memberi makan kambing domba ayahnya. Nah, ini sangat menarik, sama seperti Yusuf dibawa masuk ke rumah Potifar, di mana di sana dia belajar budaya Mesir dan sebagainya. Daud juga mengalami hal yang sama. Tetapi proses di dalam kehidupan Daud belum selesai. Dikatakan di 1 Samuel 17, sebelum Daud akhirnya menjadi populer ya saudara ya, dia di 1 Samuel 17 mengalami satu rintangan lain. Pada saat bangsa Israel dan bangsa Filistin mereka berperang di dua bukit dan kemudian ada lembah mereka di sana, ada raksasa dari bangsa Filistin yang 40 hari Alkitab katakan dia selalu muncul ke depan dan menantang, mencemooh barisan Israel, mencemooh Allah Israel. Pada hari ke-40 itu Daud tiba di medan peperangan tersebut karena ayahnya meminta Daud mengirim suplai makanan bagi kakak-kakaknya dan menanyakan kabar ketiga kakaknya yang ada bersama tentara Saul. Pada saat Daud sedang bicara dengan kakaknya di barisan perang itu, tiba-tiba raksasa Filistin ini muncul. Dan saat itu semua orang lari ketakutan. Daud pun ikut lari. Pada saat itu kemudian Daud mulai mendengar para prajurit Israel berkata, kamu udah lihat raksasa ini, orang yang bisa ngalahkan dia akan mendapat upah banyak, akan menjadi menantu raja, dan keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Wow, Daud terkesima, Daud kaget saudara dengan reward yang tersedia. Saudara, kita tahu loh sebetulnya Daud ini sama sekali tidak kaget dan tidak takut pada waktu melihat Goliat ya saudara. Tetapi dia ikut lari, karena yang lainnya lari dia ikut lari. Tetapi ketika dia mendengar reward itu dia takjub. Mungkin di pikirannya begini, upah sebesar itu kok gak ada yang berani maju. Jadi dia tanya lagi kepada prajurit yang lain, apa yang akan diberikan kepada orang yang berhasil mengalahkan raksasa ini dan membunuhnya? Dan mereka menjelaskan lagi, bla 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 rewardnya. Daud tanya lagi, dia meyakinkan. Pada saat itu kakaknya yang sulung Eliab mendengar dan Eliab sangat marah terhadap Daud. Eliab berkata demikian, kenapa kamu datang ke sini, ke medan perang? Pada siapa kamu tinggalkan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu, atau yang sedikit itu jumlahnya, yang gak penting itu? Saudara, jadi yang pertama Eliab menuduh Daud membengkalaikan atau menelantarkan kambing domba itu. Yang kedua dia berkata, kerjaanmu itu insignificant, remeh, kecil, tidak penting. Ya saudara, kerjaanmu itu sepele Daud. Ngapain kamu ada di medan peperangan ini? Ini posisi yang penting Daud. Kemudian Eliab bahkan menghakimi Daud. Dia berkata, aku tahu kejahatan hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan your pride and insolence. Jadi hatimu itu sombong, hatimu itu angkuh. Dan yang keempat dia katakan, kamu datang dengan maksud untuk melihat pertempuran. Kamu cuma pengen menghibur hatimu dengan melihat orang lain bertempur dan kemudian melihat orang lain bertumbangan seru gitu ya. Saudara,
ini menarik sekali dari 4 tuduhan Eliab ya. Kalau kita teliti, tidak ada satupun yang benar. Bahkan sebetulnya Daud unggul loh di dalam 4 hal yang dituduhkan. Yang pertama dia berkata, kamu menelantarkan, kamu meninggalkan kambing domba itu pada siapa? Alkitab mencatat bahwa Daud menitipkannya kepada penjaga. Luar biasa loh, kalau sampai dicatat sedetail itu, Tuhan punya maksud. Dia titipkan kepada penjaga. Yang kedua dikatakan, kambing domba yang kamu jaga itu cuma 2-3 ekor, itu sedikit. Kerjaan kasar, kerjaan rendahan, kerjaan sepele. Saudara, tapi tahukah kita bahwa segala ability, skill, mastery yang Daud punya di dalam kemampuan yang untuk berperang itu lahir dari pekerjaan yang dianggap sepele, hal yang dianggap rendah, hal yang dianggap kecil. Kemudian Eliab menjudge Daud yang ketiga, aku tahu kejahatan hatimu, kamu sombong, kamu angkuh. Tetapi Alkitab sendiri memberi kesaksian bahwa Daud itu Tuhan berkata, he is the man after my own heart. Dia orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. So, apa yang orang katakan itu tidak ada artinya. Apa yang Tuhan katakan itu yang paling penting bagi kita. Kemudian yang keempat dia berkata, kamu datang dengan maksud melihat pertempuran. Sementara kita tahu bahwa Daud dia datang karena dia mentaati perintah ayahnya, saudara. So, saudara, ini adalah salah satu batu sandungan yang harus Daud lalui, ya. Saudara, menjaga hatinya selama dia ada di tempat penggembalaan itu sudah satu cerita sendiri yang tentu saja tidak mudah, saudara, untuk terus rutin melakukan hal-hal yang kelihatannya insignifikan, hal-hal yang sepele, hal-hal yang dianggap rendah sama orang. Ya sudah, itu sudah satu cerita sendiri bagaimana hati Daud bisa terjaga di dalam masa-masa di mana dia menggembalakan domba yang sedikit itu. Dan sekarang saat Goliat sudah di depannya, Daud menghadapi satu tantangan lagi, yaitu Eliab, saudaranya sendiri. Saudara, yang menarik di sini, Daud memandang Eliab, dia menatap Eliab, terus dia menjawab Eliab. Dia menjawab begini, apa yang aku perbuat? Hanya bertanya saja? Wong cuma bertanya aja loh. Sudah itu aja jawaban Daud. Terus dia noleh, dia tidak lihat Eliab lagi, dia pandang prajurit-prajurit lain, terus dia tanyakan hal yang sama. Dapat reward apa? Dapat reward apa? Dapat upah apa kalau berhasil membunuh Goliat? Daud tidak membiarkan apa yang saudaranya lakukan menstop destiny-nya dia. Dia tidak membiarkan apa yang orang lain lakukan menghentikan kesempatan atau sesuatu yang baik yang dia lihat ada di hadapan dia. Saudara, so ada satu kingdom values yang pernah saya baca dan ini sangat bagus. Dia berkata begini, menjaga hati dan perdamaian adalah pilihan dan keputusan kita sendiri. Itu benar sekali. Menjaga hati dan perdamaian adalah pilihan kita, adalah keputusan kita sendiri. Gak ada hubungannya dengan orang lain. Dan kita bisa belajar juga dari kisah ini sesuatu yang menarik. Pada saat apa yang Daud kerjakan kelihatan sepele, kelihatan kecil, ya, kelihatan remeh di hadapan orang, Daud tidak memandangnya remeh. Dari mana kita tahu Daud tidak memandangnya remeh? Mazmur 23 yang keluar dari mulut Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku dan sebagainya. Dia mempunyai gambaran yang luar biasa tentang gembala karena dia hidup sebagai gembala. Dan Daud di sana dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan 2-3 ekor kambing domba itu. So dia tidak menganggap hal tersebut remeh, saudara. Apa yang orang lain pandang remeh. Saya membaca buku buat anak-anak saya. Ada salah satu buku yang berjudul There is no such thing as little. Tidak ada hal yang kecil. Jadi mungkin
satu ide kecil kelihatannya, tapi itu bisa menjadi satu perkara besar pada akhirnya, saudara. Banyak hal-hal, alat-alat sederhana yang sangat membantu di dalam kehidupan kita sehari itu lahir dari ide-ide kecil ketika melihat ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Saudara, there is no such thing as little. Tetapi ketika Daud menghadapi tantangan kekecewaan, dia melihat itu sebagai hal yang sepele. Jadi dia memandang Eliab, terus dia berkata, apa yang aku perbuat? Cuma tanya aja kok. Udah dia lewatkan itu. Terus dia lanjutkan lagi. Dia berjalan lagi ke arah destininya. Saudara, tapi seringkali anak-anak Tuhan kehidupannya kebalik. Pada saat kerjaan-kerjaan, hal-hal sederhana yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, kita hidup menggerutu di dalamnya. Kita ngomel, kita kecewa, kita anggap itu hal-hal kecil. Tetapi pada saat orang menyakiti, ya, orang mungkin memfitnah, orang berkata buruk, orang menghakimi kita, terus kita membesar-besarkan perkara itu. Kita menganggap itu hal yang besar, kita bawa sakit hati seumur hidup, saudara. So itu kebalik loh kalau kita melihat bersama firman Tuhan. Daud menganggap apa yang Eliab lemparkan hal kecil. Tetapi Daud melihat apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan dia itu bukan hal kecil. There's no such thing as little. Pengenalan Daud akan Tuhan itu bukan dari sejarah atau dari sekolah teologi saja, tetapi dari experience, pengalaman dia bersama Tuhan. Sebab itu Daud tidak takut ketika dia melihat Goliat atau raksasa Goliat itu di hadapannya. Saudara, di sini terlihat jelas bahwa hal sepele, yaitu memelihara domba yang sedikit itu, ya, kerjaan rutin sehari-hari itu telah dengan luar biasa mempersiapkan Daud untuk menghadapi Goliat. Saya ulangi. Di sini terlihat jelas dengan luar biasa kita bisa lihat bahwa hal yang sepele, yaitu menjadi gembala dari kambing domba yang sedikit itu, yang dianggap remeh orang tersebut, itu telah mempersiapkan Daud secara luar biasa untuk menghadapi Goliat. Saudara, perbedaan antara Raja Saul dan prajuritnya dengan Daud ketika mereka melihat Goliat adalah bahwa Daud melihat situasi yang ada di hadapannya tersebut dengan secara luar biasa. Daud melihatnya ini persis sama dengan apa yang aku hadapi ketika aku menggembalakan kambing dombaku, yaitu aku harus menghadapi singa dan beruang. Saudara, apakah Goliat itu kelihatannya mengancam nyawa, bisa membinasakan nyawa manusia? Singa dan beruang juga. Apakah Goliat itu besar mulutnya, ya saudara, mengintimidasi perkataannya? Saudara, kalau kita baca Goliat itu tiap keluar kan dia mengintimidasi perkataannya. Perkataannya itu, aku akan lakukan ini, aku lakukan ini kepada pasukanmu dan sebagainya. Saudara, singa dan beruang itu kita juga kenal, ya, anak kecil pun tahu, mereka terkenal dari aumannya. Singa terkenal dengan aumannya dan beruang pun terkenal dengan suaranya, ya saudara, ya. Nah saudara, Daud melihat apa yang di hadapannya itu tersebut persis. Ini persis dengan latihanku kalau aku ada di padang penggembalaan. Padang penggembalaan, bagaimana dia harus melepaskan domba-dombanya. Dan di sini, kita bisa melihat apa yang ada di pikiran Daud. Daud berpikir bahwa aku pasti bisa ngalahin raksasa ini karena aku sudah terlatih mengalahkan beruang dan singa bersama dengan Tuhan. Aku pasti bisa, apalagi raksasa ini menghujat Tuhan Allah Israel. Aku pasti akan membunuh dia. Saudara, ada satu kutipan kata-kata yang sangat bagus. Saudara, hati-hatilah dengan cerita apa yang kita terus ceritakan kepada diri kita sendiri. Karena itu adalah cara tercepat untuk melihatnya menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Daud mengalami kemenangan tersebut adalah dari hal-hal yang kelihatan sepele. Banyak orang-orang yang
berada di dalam leadership Daud pada saat itu, mereka berasal dari orang-orang perampok, orang-orang punya hutang, orang-orang yang stres, saudara. Akhirnya mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, saudara. So, keberanian Daud itu menular, saudara. Sama dengan kepengecutan Saul menular kepada orang Israel. So, mereka menjadi orang-orang yang gagah perkasa, dan dari sejak masa itu kelihatannya menjadi hal yang rutin untuk membunuh raksasa-raksasa, saudara. Karena Goliat bukan satu-satunya raksasa yang dibinasakan pada zaman Daud, tetapi Daud dan pegawai-pegawai dan orang-orangnya dan tentaranya, mereka membunuh banyak dari saudara-saudara Goliat ini, saudara, ya, raksasa-raksasa itu. Dan itu menjadi hal-hal yang lazim di dalam kehidupan mereka. Daud menjadi satu contoh, menjadi teladan, membawa orang-orang lain menjadi kuat imannya di dalam Tuhan. Saudara, seberapa rendah pekerjaan sebagai seorang gembala dari 2-3 ekor kambing domba itu kelihatannya, tetapi Allah telah memakai hal tersebut untuk mempersiapkan Daud untuk menghadapi Goliat. Ada satu hal lagi di mana Daud pada saat menghadapi Goliat, Raja Saul menawarkan memakai baju perang Saul secara lengkap, dan Daud coba itu. Kemudian pada saat Daud mau berjalan, dia nggak bisa jalan. Terus dia berkata, aku nggak bisa pakai ini karena aku nggak bisa berjalan. Karena aku belum pernah mencobanya. Ya, dia belum terlatih dengan itu. Dia merasa jauh lebih lincah, jauh lebih nyaman dengan kondisi, dengan metode, dengan cara, dengan senjata di mana yang sudah dikembangkan di dalam padang penggembalaan itu. Dengan cara itulah dia berkemenangan atas Goliat. Tapi kalau kita bayangkan itu masuk akal. Kalau Daud pakai baju perang dan Daud bawa pedang, ya, dia seberapa aja tingginya terhadap Goliat. Kemana dia akan pukul Goliat? Tapi dengan sling, ya saudara, dengan umban dan batu itu lompat sedemikian tepat ke dahi Goliat. So, Daud tidak memakai metode dan cara Goliat, tetapi dia telah mengembangkan sendiri metode dan caranya yang Tuhan ajarkan kepada dia di tempat yang sepele, di perkara-perkara yang sepele. Daud berkata, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang telah mengajarkan tanganku untuk bertempur dan melatih jari-jariku untuk berperang. Daud di sini mengakui bahwa segala kemampuan dia, segala skill dia datang dari Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang mengajarkan kepada dia. Kiranya firman ini membawa kekuatan dalam kehidupan setiap kita. There is no such thing as little. Tidak ada hal yang terlalu sepele di dalam kehidupan kita. Tuhan menata semuanya dengan baik. Semua ada tujuannya yang mendatangkan kebaikan pada kita akhirnya. Semua akan bekerja sama untuk membawa kita kepada destiny yang sempurna yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua rahmat dan anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Tidak ada hal yang sepele di dalam kehidupan kami, karena Engkau memberikan hidup-Mu guna kami mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu, segala kekuatan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami terima roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Saudara bisa mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Yesus, karena darah-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami percaya darah-Mu berkuasa menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Darah-Mu membentengi kami dari segala kuasa kegelapan.
Darah-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi meterai dari perjanjian baru itu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat korban-Mu Kristus. Di dalam nama Yesus kami terima. Mari saudara, kita siap terima berkat, kita angkat kedua tangan kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami terima berkat-berkat yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua dengan kesehatan ilahi. Dijauhkanlah kehidupan kami dan keluarga kami dari segala tulah. Pagar perlindungan Allah membentengi kami. Malaikat Tuhan menjagai kami kemanapun kami pergi. Diberkatilah keluarga besar kami. Janji-Mu terjadi, satu orang bertobat, seisi rumah tangganya diselamatkan. Diberkatilah anak cucu kami. Mereka menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi ini. Diberkatilah segala yang kami perbuat, kami kerjakan. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kasih karunia-Mu sehingga semuanya berhasil hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Diberkatilah Tuhan dalam segala rencana kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kreativitas di dalam kehidupan kami. Dan diberkatilah kami dengan yang terbaik dari sorga, yaitu sukacita surgawi yang adalah kekuatan kami, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Kami terima semua berkat yang terbaik ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Have a very blessed Sunday. God bless you. Terima kasih Anda sudah beribadah bersama Rock Samarinda. Online service minggu depan dapat Anda ikuti melalui channel YouTube Rock Samarinda atau melalui aplikasi MyRock. Jangan lupa untuk cek dan follow sosial media Rock Samarinda untuk mendapatkan informasi lainnya. Happy Sunday, stay healthy, and God bless you.